Wuhu, siapa bilang savana cuma ada di Afrika? Di Indonesia juga ada loh. Ini buktinya. Ini adalah savana Dorocanga. Bisa dibilang ini salah satu savana terbesar di NTB. Di sini tuh punya tradisi yang sangat unik sekali, dan saya juga baru tahu. Di sini tuh mereka mengembala sapi atau kerbau pakai motor. Terletak di kaki Gunung Tambora, Dompu, Nusa Tenggara Barat, savana Dorocanga punya luas hampir 20.000 hektar. Savana ini menjadi tempat tinggal yang nyaman buat ribuan hewan ternak loh. Sob, Otan datang nih. Ada sapi, kerbau, komplit. Enak banget ya kalian di sini, bisa berkeliaran bebas di alam. Mulai dari mencari makan, minum, sampai tidur pun di sini loh. Eits, tenang. Meski diternak secara liar, gak usah khawatir dicuri. Karena ternyata hukuman untuk pencuri ternak sangat berat. Nah, karena udah sore, biasanya para sobat otan ini bakal digiring ke tempat yang lebih aman, di kaki bukit. Baru deh, besok pagi mereka bakal kembali lagi ke sini. Di sini punya tradisi unik, menggembala sapi atau kerbau menggunakan motor. Sapi sama kerbau banyak banget. Bisa dibilang mengembala sapi dan kerbau ini gak segampang yang kita lihat, karena ada beberapa teknik yang dipakai. Saat digiring, hewan-hewan ternak ini akan mengikuti arahan penjaga. Mereka akan tetap membentuk kelompok seperti ini, teman. Yap, sapi maupun kerbau memang hewan sosial yang suka hidup berkelompok. Mereka akan saling menjaga satu sama lain. Gak heran kalau ikatan di antara mereka sangatlah kuat. Sampai-sampai seekor sapi yang terpisah dari kawanannya bisa merasa stres atau gelisah loh. Tapi tetap ya teman, terkadang ada 1-2 hewan yang keluar dari kawanan. Dan mau gak mau harus dijerat pakai tali begini. Duh Sob, udahlah nurut dong sama penjagamu. Tenang aja, kamu tidak akan dilukai kok. Yo. Dapat. Oh alah, ternyata penjaga menangkap sapi berusia 3 bulan ini bukan tanpa sebab, teman. Luar biasa. Biasanya yang tangkap buat yang masih seumuran 3-4 bulan ini buat dicap atau ditandai. Setiap hewan di sini memang dicap sebagai tanda untuk mencegah hewan ternak tertukar. Jadi, pemilik nggak perlu takut hewan ternaknya tertukar meski dilepas di padang savana yang luas begini. Nah, cerita hewan berkaki 4 di Nusa Tenggara Barat belum selesai, teman. Ada Kak Edo Borne nih yang mau ikut dalam tradisi menangkap sapi liar di kaki Gunung Rinjani. Liar banget ternyata memang sapinya. Saya baru mau ngedeketin. Dia langsung kabur. Yakin Kak Edo Borne bisa? Kok Otan ragu ya? Susah juga ya nangkep sapi. Ini pakai tali lasso. Ikatan tali lasso maksudnya. Cuman talinya tetap tali tambang. Saya mau coba lagi. Memang nggak mudah, teman, untuk menangkap sapi liar. Semakin kita mengejarnya, semakin sapinya akan berlari menjauhi kita. Itu emang udah insting alami para hewan. Nah, untuk sapi sendiri, ternyata mereka mampu berlari hingga kecepatan 40 km per jam. Ibarat kalau mau dari Jakarta ke Bogor, mereka bisa tempuh sekitar 1 jam, teman. Hehehe. Mau kontur tanahnya datar ataupun mendaki seperti ini pun, sapi tetap lincah berlari, teman. Susah banget. Insting sapi terhadap manusia ternyata cukup kuat juga. Tapi sebenarnya mengejar sapi begini memang ada trik khusus yang dipakai para penggembala sapi di sini. Sapi yang terus berlari bakal kecapean juga, teman. Akhirnya mereka akan kehabisan tenaga dan berhenti berlari. Nah, saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan trik selanjutnya. Kira-kira ada trik lagi nggak buat nangkap sapinya? Satu trik mungkin kita pakai pakan. Pakai makanan? Iya, makan. Ah,
Makanan enak susah ditolak, Sob. Saya coba nipu dia, ternyata dia tahu. Nih, ada talinya di sini. Dia nggak mau juga. Pinteran sapinya. Yes! Dapat. Ini dia. Berhasil akhirnya. Oke, diikat dulu yang udah berhasil. Strategi yang cukup manis. Tradisi menangkap sapi liar ini sudah menjadi tradisi turun-temurun di sini. Dan ternyata kalau udah waktunya makan, sapi bakal mudah kok ditangkap. Selamat makan ya, Pi. Teman, kalau sapi sudah selesai makan, pasti senang dan bahagia banget. Lihat aja tuh sapi-sapi ini. Loh. Sobat Otan pada mau kemana ini? Weh, lah kok pada ugal-ugalan gitu keluar dari kandangnya sih, Sob. Sabar dong, Sob, sabar. Jangan pada rusuh gitu dong. Tapi lihat deh teman, tampilan Sobat Otan yang satu ini garang ya. Ototnya itu loh, kekar-kekar banget. Member gym mana nih kamu, Sob? Lompat-lompatan yang dilakukan sapi ini biasanya bertujuan untuk peregangan otot, juga untuk melancarkan pernafasan. Selain itu juga, mereka jadi sehat jika berada di area terbuka seperti ini. Karena sistem kekebalan tubuh sapi dapat meningkat jika terkena cahaya matahari. Wah, semacam healing gitu ya. Setelah cukup berolahraga, saatnya memasukkan sapi ke kandang terbuka. Ayo, antri satu persatu ya. Jangan main serobot. Oh iya, Otan sampai lupa nih kenalin sobat yang satu ini. Berasal dari dataran Eropa. Namanya Belgian Blue atau biasa disebut sapi bebe. Teman, sapi bebe memang terkenal karena bentuknya yang cukup besar dan berotot. Teman pasti penasaran kan dengan ukurannya? Kira-kira seberapa besar ya tubuhnya? Sabar ya, Sob. Kamu yang tenang dulu, supaya paman gak salah ukur. Wah, teman, panjang tubuh Arimbi sekitar 154 cm dan tinggi badannya 153 cm. Sedangkan lingkar badannya 226 cm. Udah kebayang ya besarnya segimana? Wow, Sob, berat juga ya kamu. Tuh lihat teman, berat Sobat Otan satu ini 717 kilogram loh. Ini sih setara dengan mobil pickup, teman. Jadi semakin penasaran nih, kira-kira berat sapi Belgian Blue satu ini setara dengan berapa orang ya? Nah, sudah ada paman dan kakak-kakak yang mau bantu. Yuk, kita mulai berhitung ya. Wah, satu ekor sapi Belgian Blue ini ternyata sebanding dengan 11 orang dewasa loh, teman. Oh iya, teman. Belgian Blue yang ada di sini asli dari Belgia. Namun, embrio atau benihnya ditanam di rahim sapi yang ada di sini. Untuk selanjutnya dikembangkan agar beranak pinak. Lihat deh, dokter dan semua para medis sedang berusaha mengeluarkan anakan bebenya tuh. Kali ini indukan yang akan melahirkan sapi bebe dari sapi persilangan simental dan limosin. Wah, Otan doakan berhasil ya. Ayo Sob, keluar dengan selamat supaya bisa jadi bintang tamu di acara Otan. Syukurlah, anakan Belgian Blue-nya lahir dengan selamat. Asik, Otan punya teman baru. Teman, bukan hanya sapi saja hewan yang bisa digembalakan atau diangon. Ternyata suang juga bisa loh. Nih lihat kalau nggak percaya.
Jadi gini teman, agar soang-soang di sini tetap sehat, mereka suka diajak jalan-jalan keliling kampung. Wih, asik banget ya, jalan-jalan rame gitu. Bu Endang adalah pemilik soang-soang ini teman. Soang di sini nurut banget ya sama Bu Endang. Mereka nggak perlu digiring tuh ketika diangon. Cukup ada Bu Endang, mereka semua langsung mengikutinya. Waduh, jadi rame gini nih sob. Kalau kalian keliling komplek begini, kayak bikin huru hara ya. Oh iya teman, selain jadi olahraga, angon soang seperti ini juga menambah nutrisi mereka tuh. Mereka jadi bisa sambil mencari makanan tambahan ketika diangon. Wih, mantap. Wah, yang kayak gini nih bikin kagum. Namanya jagoan kandang, ya harus kenal kandangnya lah. Kalau masih nyasar ke rumah lain sih, malu sob. Teman, Otan mencium ada yang mencurigakan nih. Tuh kan, ngapain coba mengendap-endap gitu? Sob, kalian lihat nggak tuh ada yang mau masuk? Hati-hati sob, jangan-jangan kamu mau diculik. Otan lupa, kamu kan malah hewan penjaganya ya sob? Sob, tunggu sob. Sob, jangan dikejar sob. Repot nih. Otan seperti mengenali deh. Ya ampun, itu kan orang yang Otan kenal. Sob, jangan dikejar sob. Teman, soang kalau sudah mengejar, dia akan terus-terusan sampai dapat korbannya. Sekali dia mengunci sasaran, pantang pulang sebelum kena sasaran. Semangat larinya ya yang dikejar soang. Teman, reputasi Sobat Otan satu ini udah galak dari sananya. Kondisi normal aja mereka memang punya kebiasaan menyerang atau mengeluarkan suara berisik. Nah, apalagi kalau lagi masa mengerami telur begini. Malah makin nih sensiannya. Tuh, dengerin teman. Bahkan suaranya sampai mendesis gitu loh, seperti ular. Ya ampun, serem banget ya teman. Tuh kan, nyaris saja ada yang kena sosor. Hets, tapi kamera Kakak Otan kena sosor sedikit tuh. Nah, sekarang saatnya si soang makan nih teman. Sob, heboh banget kalian kalau soal makanan. Gak cuma itu, kalian juga ternyata gak kenal kenyang ya. Wih, oke, semua kebagian kok. Santai kawan. Weh, nafsu makannya bener-bener ajaib ya. Mereka akan tetap berebut makanan loh ketika dikasih lagi. Macam belum makan seminggu aja kamu sob. Oh iya teman, kalian tahu nggak gimana suara soang ketika meminta makan? Nih, coba kita dengerin ASMR-nya bareng-bareng ya. Tuh, kedengeran kan? Kompak ya kalian sob, ngalah-ngalahin tim paduan suara aja. Hehehe. Loh, pada kemana? Mataharinya lagi nggak santai nih. Teman, panas di siang hari rupanya membuat soang-soang di sini juga nggak sanggup menahan teriknya matahari. Tuh, mereka semua mencari tempat yang adem teman. Pada berteduh tuh di bawah pohon. Gak cuma itu, mereka semua membuka paruhnya. Rupanya ini adalah cara alami mereka untuk menurunkan suhu tubuhnya akibat kepanasan. Nah, untuk mengurangi rasa panas, si soang harus dikasih minum tuh. Ayo, minum yang banyak ya sob, supaya nggak dehidrasi ya kalian.
Teman, sepintas melihat anakan soang ini mirip seperti anakan bebek ya. Wih, asik bener sob berenang di air gitu. Kemampuan renang Sobat Otan ini karena terdapat selaput pada bagian kakinya tuh. Nah, teman, jangan coba-coba mengambil anakan soang dari induknya ya, kalau tidak mau terjadi seperti ini. Wah, adegan berbahaya ini. Jangan ditiru ya, teman. Tuh kan, induknya marah. Lihat, teman, gerakan lehernya sudah seperti ingin menyosor. Bahkan suara marahnya pun sudah dikeluarkan. Sudah, kembalikan lagi anaknya ya. Sudah terbukti kok, indukannya akan marah kalau anaknya diambil tuh. Bahkan, gak cuma indukannya aja loh yang marah. Si soang alpha dalam kelompok ini juga ikutan marah tuh. Tuh, ada yang disosor lagi kan? Aduh, sudah ya, jangan ganggu soang lagi. Hehehe.